Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Indah Ramadana. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada dosen pengampu Ibu Usna Dewi. Dan selanjutnya, saya ingin mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Ruang Lingkup Pelayanan Publik. Baik, yang pertama filosofi pelayanan publik. Tujuan dari pelayanan publik adalah negara melayani dan mensejahterakan rakyatnya. Di beberapa negara maju seperti Eropa Barat yang menganut konsep negara sejahtera, pembagian kerja terjadi antara pemerintah sebagai penjaga keamanan, sedangkan pelaku usaha swasta diberikan kebebasan untuk mengendalikan perekonomian suatu negara. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, negara tidak boleh abai, asal-asalan atau berantakan. Negara wajib menjaga kualitas dari keberlangsungan pelayanan publik. Contoh konkret negara baik dalam pelayanan publik adalah efisiensi anggaran pendapatan belanja negara. Karena negara tersebut telah dirusak oleh penyakit korupsi dan pembengkakan anggaran yang tidak terfokus pada pengembangan dan pembangunan negara tersebut guna meningkatkan mutu pelayanan publik. Definisi pelayanan. Menurut Quinn et al. Tahun 1990, pelayanan adalah aktivitas ekonomi yang terkait dengan kegiatan umum dalam hal konsumsi, produksi, dan penyediaan barang dan jasa, dengan memberikan nilai tambah, yaitu menjadikan sesuatu yang baru pada umumnya yang tidak kasat mata. Menurut Kotler tahun 1988, mengartikan pelayanan sebagai aktivitas atau manfaat, yaitu ketika salah satu pihak dapat memberikan penawaran kepada pihak lainnya, sesuatu yang pada dasarnya bersifat tidak nyata, intangible, dan tidak menghasilkan keperman. Menurut Levitt tahun 1972, pelayanan merupakan performa individu, personal performance. Selanjutnya, ruang lingkup pelayanan publik dapat diartikan dalam tiga makna berbeda. Satu, sebagai negara, bahwa negara bertanggung jawab untuk menyediakan berbagai jenis pelayanan. Yang kedua, publik sebagai masyarakat umum, bahwa tujuan dari pelayanan itu adalah untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup individu masyarakat. Yang ketiga, publik sebagai barang jasa milik bersama, bahwa jenis layanan yang diberikan merupakan barang dan jasa milik bersama yang dapat diakses oleh siapapun. Selanjutnya, mendefinisikan pelayanan sebagai suatu aktivitas manfaat atau kepuasan yang diberikan atas transaksi barang dan jasa karakteristik suatu pelayanan, yaitu 1. Tidak kasat mata. Service are intangible. Pelayanan pada dasarnya bersifat intangible, yaitu sesuatu yang tidak kasat mata atau tidak dapat disentuh karena tidak tampak dalam wujud fisik. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Service are inseparable and co-productive. Proses produksi dan konsumsi merupakan hal yang tidak terpisahkan dari suatu pelayanan. Artinya penyedia layanan atau penerima layanan, baik dalam input maupun output pelayanan, secara aktif terlibat dalam proses penyedia pelayanan. Yang ketiga, pelayanan bervariasi. Pelayanan bervariasi adalah bervariasi karena bersifat intangible dan selalu melibatkan partisipasi masyarakat, sehingga dalam prosesnya menyebabkan pelayanan jasa menjadi sangat beragam, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. 4. Tidak dapat disimpan. Pelayanan jasa tidak dapat karena sifatnya yang intangible dan memiliki desain yang variati, sehingga tidak memungkinkan untuk disimpan. Selanjutnya, menurut Lovelock 1996, terbagi dalam 4 dimensi, yaitu 1. Mempengaruhi pemikiran manusia. Sebuah pelayanan merupakan produk suatu pemikiran manusia yang ditujukan untuk mempengaruhi pikiran manusia. Yang kedua, mempengaruhi tubuh manusia. Masyarakat yang dilayani menunjukkan minat dan gerak-gerik tubuh keingintahuan lebih lanjut. Yang ketiga, mempengaruhi kepemilikan manusia. Pelayanan yang sudah diberikan bisa jadi tidak akan sama dengan yang diberikan oleh pemberi layanan lain maupun yang diterima oleh masyarakat lain. 4. Mempengaruhi informasi manusia. Baik buruk, pelayanan mempengaruhi kualitas informasi di masyarakat. Pelayanan yang lengkap dan akurat pasti memberikan kepuasan masyarakat, karena semua informasi tentang pelayanan yang diinginkan telah memenuhi harapannya. Demikian pula jika sebaliknya. Selanjutnya dihadapkan pada persoalan masyarakat yang begitu heterogen.
maka pelayanan itu terbentuk menjadi beberapa pola pelayanan. 1. Pola pelayanan yang sama bagi semua. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan pelayanan oleh pemerintah sehingga guna memenuhi kebutuhan pelayanan di masyarakat, semua menerima pelayanan yang sama. Kedua, pola pelayanan yang sama secara proporsional, yaitu distribusi pelayanan yang didasarkan atas suatu ciri tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan kondisi ini. Tampak pragmatis sebab pelayanan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pola pelayanan tidak sama bagi individu-individu bersesuaian. Dengan perbedaan yang relevan, perbedaan pelayanan berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki oleh penerima layanan. Sekian PPT dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.